Pendidikan tidak diartikan sebagai lembaga saja. Pendidikan itu cakupannya sangat luas. Pendidikan bisa dilakukan di rumah, di taman, di laut, di mana saja. Tidak dibatasi oleh ruang sekian kali sekian dan dikungkung oleh meja dan kursi. Banyak banget orang tua dan juga lembaga sekolah yang hanya berfokus pada apa yang ada di luar diri anak, lupa bahwa setiap anak lahir dengan fitrahnya yang sudah Allah berikan. Fitrah inilah yang harus kita tumbuhkan baik di rumah maupun di sekolah. Salah duanya adalah fitrah jasmani dan fitrah keimanan. Inilah yang harus ditumbuhkan pertama kali ketika mereka masih di usia dini. Fitrah keimanan adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang sangat luar biasa pada Sang Khalik penciptanya, bukan dengan jejalan hafalan-hafalan terlebih dahulu, tapi menumbuhkan bagaimana anak-anak tahu bagaimana anak-anak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitrah jasmani adalah bagaimana mereka bergerak tanpa kungkungan meja dan kursi, tanpa worksheet, tanpa PR dan tanpa LKS, tapi mereka bekerja dengan caranya yang bahagia di sekolah maupun di rumah. Nah, Bapak Friendly semuanya, kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana mama-mama ini mewakili semua mama yang ada di KBTK Kreatif Bunda Lili merasakan apa manfaatnya ketika anak-anak berada di sini. Ya, kita mulai dari mamanya Aidan dulu ya, Mama ya. Pertama kali tahu sekolah Bunda Lili dari mana? Pertama kali saya tahu di Bunda Lili itu searching internet, Bunda. Jadi saya mau nyekolahkan Aidan. Pada saat itu Aidan itu speech delay, terus aktif banget, dan saya nyari-nyari sekolah yang yang mengerti kondisi anak saya, kebutuhannya gitu, yang mengerti lah pokoknya. Itu akhirnya saya searching di internet, kok di Surabaya Utara ini sekolah untuk kreatif, saya gitu takutnya nyarinya yang kreatif. Akhirnya ketemunya Bunda Lili gitu. Terus akhirnya saya datang, itu telepon ke Bunda Lili, suruh datang di sini. Datang langsung, waktu itu datang langsung di sini. Akhirnya saya dikasih tahu kalau di sini memang sekolahnya bisa seperti itu. Akhirnya saya daftar di sini sama ayahnya itu, terus sama Bunda Lili. Saya bawa anaknya, Bunda seperti ini anaknya gitu kan. Waktu itu kan belum ada kontak mata, masih aktif, lari ke sana ke sini, masih ada dunianya ya. Ngomongnya belum lancar, waktu itu cuma babbling aja kan ya kebanyakan. Terus akhirnya, oh iya Bu, ini butuh penanganan katanya Bunda Lili gitu, secepatnya kalau bisa gitu. Apa yang dirasakan setelah sebelumnya tadi kan karena Aidan juga speech delay, terus geraknya juga masih barber ya, belum tahu tanda bahaya seperti gimana. Oh ini bahaya loh buat aku nggak boleh ngelakuin seperti itu. Nah sekarang apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan dari 6 bulan ini itu Aidan progresnya benar-benar luar biasa, benar-benar sampai saya itu ya ampun, anak saya sudah seperti ini. Bahkan orang lain lihat, tetangga saya itu lihat, ini anak sudah benar-benar seperti anak reguler biasanya, Bu. Kan saya kan di sini kan daftarnya kan untuk anak yang khusus spesial ya. Tapi ternyata seperti anak reguler gitu. Itu dia sudah mau mau ngomongnya banyak, terus dia kritis, cuman dia itu sekarang peduli sama semuanya gitu loh. Lebih berempati sekarang. Dulu yang ngomongnya cuma gitu kan ya Bunda, sana gitu. Kita nggak tahu ngomong apa, tapi di sini tiba-tiba dia mau ngomong gitu, ketemu orang, nenek, monggo gitu, kakek monggo. Pokoknya semua orang yang siapa aja itu disapa sama dia, sama temennya juga gitu. Dia aware, pasti nanya-nanyain sekolah gitu. Terus akhirnya saya lihat terus sama ini, Aida dulu sering marah
marah-marah, tapi sekarang sudah lumayan dikasih tahu, Bisa diajak nego ya, nego, diajak oh ini enggak gitu. Dulu yang sering minum ditumpahin, dibuang, akhirnya sekarang nggak minum, ini ditaruh, ditutup lagi gitu. Sudah jalannya sudah imbang. Jadi dulu kan rusak-rusuk, sekarang enggak, sudah imbang. Duduk juga nggak bulat-bulat gitu kan, sekarang sudah duduk itu ya, tapi tetap gitu kan, mungkin usianya tetap aktif, tapi tetap dia itu sih saya masih butuh itu terapinya yang lain-lainnya gitu. Iya, peningkatan ya Bu ya, Ada dari peningkatan terapi awal ya sampai yang hari ini ya. Tuh. Terus untuk pesan untuk mama-mama yang lainnya? Pesan dan kesan untuk mama-mama lainnya yang mau menyekolahkan anak itu, jangan dulu anak itu targetnya untuk calistung. Lebih baik anak itu diselesaikan dulu pondasi awalnya, agar anak itu nanti mampu untuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi kognitifnya. Jadi kita sebagai orang tua hanya untuk memfasilitasi aja. Sekolah bukan untuk anaknya aja, tapi untuk orang tuanya aja. Jadi kita di sini juga upgrade ilmu juga ya Bunda ya, tiap semester ya. Jadi kita sering dikumpulin tiap itu. Terus di sini bunda-bundanya lebih dekat sih sama wali murid gitu. Jadi kalau ada apa-apa mungkin nggak terlalu ada tembok, enggak. Di sini tuh lebih kayak keluarga. Jadi saya ngomong sama bunda itu kasih ditahu. Jadi di sini tuh kayak Bunda Lili, bunda-bunda yang lain itu tidak pernah menggurui kita. Jadi kita gini ibu kayak bukan, tapi lebih lebih bersahabat gitulah ya. Jadi kita lebih enak lah ya ngomongnya sama itu Bunda Lili. Contoh saya tiba-tiba malam, Bunda saya anak Aidan kok gini, itu langsung itu kadang itu dikasih itu sih sama Bunda. Tadi di sekolah gini enggak gitu, terus sama Bunda Lilis mesti dikasih itu sih di WA gitu. Jadi informasikan gitu. Jadi saya tuh di sini tuh lebih tenang, lebih legowo anak saya di sini. Kayak saya tuh kayak kalau bisa sekolahnya tiap hari gitu. Karena apa? Karena di sini tuh kayak udahlah ini benar-benar cocok gitu. Saya sudah jatuh hati sama Bunda Lili sini karena apa? Ini benar-benar progres anak saya benar-benar luar biasa banget. Di luar ekspektasi tahu Bu? Di luar ekspektasi. Yang dulunya anak saya benar-benar tahu sendiri ada kereta tiba-tiba lari di depan sampai masinisnya itu keluar sampai ditahan. Kenapa? Aku mau ikut kan gitu dulu kan. Akhirnya sampai saya deg-degan, saya lari semuanya lari. Tapi ternyata sekarang anak saya sudah tahu bahaya. Oh itu kereta, nggak boleh ke sana, itu bahaya gitu kan. Kalau ngomongnya kan seperti itu, tapi masih bahasa baku kan Bunda ya. Jadi nggak bisa los, nggak bisa kayak itu, tapi tetap pakai bahasa baku dia. Gak apa-apa, justru bahasa baku tuh bagus. Biasanya kan anak jangan di situ kayak gitu kan, tapi itu bener-bener bahasa baku banget. Sekarang kita ke mamanya Rizwan ya. Rizwan juga sama satu semester ya, satu semester juga masuk sini ya. Mama Rizwan tahu dari mana sekolah ini? Tahu dari Bunda Lili ini, sekolah Bunda Lili ini berasal dari teman saya. Waktu itu ngobrol bareng. Kebetulan Rizwan ini memang saya katakan dia spesialnya itu dia masih ringan tangan. Jadi kalau ada ketemu sama temennya ya begitu. Terus tenaganya memang super, sama seperti Aidan sebenarnya. Jadi dia tenaganya super. Dia niatnya itu ngomong temennya, tapi karena saking powernya kuatnya, jadi kayak ngejorok jadi jatuh bareng. Dari situ kalau dari pribadi saya sama suami memang di rumah kan kita biasakan untuk tertata gitu kan, memang kita ajari nilai-nilai kehidupan, kemudian parenting juga kita usahakan semaksimal mungkin gitu. Tapi karena kita tahu bahwa Rizwan ini emosionalnya juga masih sangat bisa dikatakan tinggi, kemudian sama temennya itu juga dia bisa dikatakan hampir dijauhi sebagai Rizwan ini. Hampir dijauhi sama teman-temannya karena emang super power gitu kan. Kemudian ini anak harus disekolahkan ke sekolah yang khusus. Kalau dia sekolah yang
reguler, yang biasa, maka pelabelan yang pertama adalah nakal. Kita nggak, karena memang dari bayi sampai dia umur 3 tahun kurang waktu itu, kita usahakan kata-kata negatif itu dijauhkan seperti itu. Nah, jangan sampai orang lain menjudge anak kita seperti itu, ya kan? Karena emang lingkungan itu besar sekali pengaruhnya ke anak kita. Kalau kita sampai sekolah yang nggak menerima dia, maka fatal. Pelabelan itu ada, fatal untuk kedepannya seperti itu. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman saya yang kebetulan beliau juga praktisi ini PAUD pendidikan juga, kemudian ada yang pernah sekolah di sini. Kemudian saya coba searching nih di internet, cari Bunda Lili. Ternyata Bunda Lili juga aktif mengisi bikin artikel-artikel seperti. Saya baca nih, wah ini keren ini cocok nih buat saya. Saya jadi kayak menemukan teman hidup partner nih selain suami saya dan lingkungan. Akhirnya saya sama suami kita beranikan ke sini, tapi sebelumnya kita keliling dulu, kita pastikan apakah benar kita mantap di sekolahkan Rizwan di Bunda Lili seperti itu. Ternyata ketika saya sharing dengan Bunda Lili, nah ini yang pas, ini sekolah yang tepat. Saya menemukan bahwa di Bunda Lili lah saya ikhlas untuk dititipkan Rizwan di sini. Partner, karena percuma orang tua itu belajar ilmu parenting, percuma ya kalau tidak sekonek sama sekolah. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan partner untuk bisa istilahnya sama-sama membangun. Nah, betul di sekolah, karena ya itu tadi kita sama orang tua sama guru itu harus sevisi misi seperti itu. Iya, betul. Jauh ya Bu dari Madura. Jauh dari Madura ke Surabaya tiap hari, nyebrang Suramadu 45 menit. Itu kita jabanin demi pendidikan anak, demi anak kita yang jadi penerus bangsa gitu, khalifah ya, sesuai cita-citanya Bunda ya, khalifahnya Allah gitu. Jadi khalifah terbaiknya Allah. Jadi ini perjuangan yang insya Allah tidak sia-sia. Amin, insya Allah. Kalau untuk perkembangannya Rizwan dari yang awal ya, tadi ya sampai yang sekarang itu selebihnya itu apa Bu? Yang tadi kan kekuatan ya, powernya tinggi, kalau dia mau peluk itu kayaknya gemes. Akan towel itu kejorok. Nah, itu apa sekarang? Kalau saya lihat 6 bulan terakhir semenjak sekolah di Bunda Lili, yang pertama emosionalnya jauh lebih stabil. Ya betul. Dia jadi kalau marah-marahnya lebih berkurang, satu. Kemudian yang kedua, dia gampang bersosialisasi sama teman-temannya. Dulu ada nih anak tetangga yang nggak mau sama Rizwan. Tapi semenjak Rizwan sekolah di Bunda Lili, kemudian faktor usia juga salah satunya. Kemudian di sini juga pondasi awal juga diperkuat gitu kan. Akhirnya dia banyak teman, dia bisa mulai berinteraksi sama temannya. Dia empatinya juga sangat tinggi sama temannya. Dan ini yang saya suka, beberapa hal yang saya suka dari Rizwan tuh selalu menanyakan, Bun, boleh nggak aku beli es krim? Bun, boleh nggak aku pakai bawa mainan ini? Bun, aku boleh nggak kasih temanku seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian dia ada kayak misal kita capek, lelah gitu, Bunda capek ya gitu. Terus kalau dia dibeliin sesuatu, dia bilang, Bunda, Ayah terima kasih sudah dibeliin mainan ini gitu, Masya Allah. Jadi emang saya lihat, Masya Allah, dia terus kemudian di sini di sekolah ya, jangan lupa kalau di sekolah sini tetap agama nomor 1. Jadi Rizwan ini terstimulus untuk menghafal surat-surat kayak An-Naba, jadi surat-surat panjang itu dia terstimulus untuk di sekolah kan ini Asmaul Husna, kemudian surat-surat pendek. Nah di rumah dia malah terstimulus untuk hafalan surat-surat yang lebih panjang. Masya Allah, sholatnya juga gitu. Memang kalau di sini Bu, kalau misalnya ada temennya ya punya kue gitu, Bunda aku mau itu gitu, izin dulu gitu. Jadi kita ajarkan untuk izin gitu. Bahkan di rumah aja kita edukasi juga semua Bunda ya, untuk di rumahnya itu kalau misalnya di dalam kulkas aja isinya apa gitu dan itu bukan miliknya, dia mau makan walaupun satu rumah, itu untuk membiasakan minta izin. Kalau dari rumah kami memang sudah terbiasa gitu, tapi Masya Allah ternyata dari pelajaran dari rumah, apa yang kita ajarin di rumah kemudian sama dengan Bunda Lili seperti jadi itu. Selalu minta izin gitu. Nah, kalau untuk kognitifnya, ini kan masih kelompok bermain ya, sedangkan ada target-target untuk biasanya dari orang tua itu anak untuk ke calistung gitu. Apalagi kan misalnya apakah mama-mama ini, Mama Aiden dan juga Mama Rizwan ini menanggapi dari luar biasanya dibandingkan atau bagaimana
belum diajarin membaca, kok belum diajarin berhitung gitu. Bagaimana itu kognitifnya? Kalau kognitifnya, kalau saya sih pertama kalau di Bunda Lili kan sudah ada pengenalan angka dan huruf. Kemudian ini anak-anak kan sudah diperkenalkan warna, kemudian bentuk kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi sih yang paling penting fondasi awal. Betul. Kalau untuk kognitif, kita sebagai orang tua masih bisa mengajari dia di rumah. Karena kita punya waktu yang lebih banyak daripada bunda-bunda yang di sini. Karena kognitif itu bisa disusul, bisa dikejar dengan cara ketika fondasi-fondasinya kuat. Kalau saya pribadi, kalau kalistung itu malah yang menurut saya tuh kalistung itu lebih baik diajar orang tua. Karena itu adalah bonding kita sama anak kita. Dia biar ingat, aku dulu diajari sama orang tua saya gitu. Jadi kalau bunda-bunda yang lainnya yang belum menyekolahkan anak di sini, jangan khawatir kalau di Bunda Lili itu yang penting adalah fondasi awal. Kalau kognitif bisa menyusul, karena saya paham betul bahwa Rizwan ini sempat bisa baca dan lain dia mengenal huruf, kemudian warna, bentuk itu memang jauh ya, umur 1,5 tahun. Tapi kita main tarik ulur. Tapi semenjak beberapa bulan sempat berhenti. Cuman ketika di sekolah di Bunda Lili, malah dia semakin semangat untuk belajar kalistungnya. Tapi kita tidak memaksakan karena memang intinya anak itu fondasi awal yang paling penting dulu. Motorik halus, motorik kasar, kemudian taktilnya itu memang gerak refleksnya itu yang penting sekali itu bisa menyusul. Iya, betul itu. Ternyata masuk sini ada beberapa taktil Rizwan juga yang belum tuntas ya. Aida juga, dan ini menjadi fokus kita selain ke kognitif, karena pada saat ini anak itu seperti puzzle. Betul. Ya kan, perkembangannya seperti puzzle. Nah, puzzle ini harus tertutup dengan rapat untuk mencapai kognitif terbaiknya gitu. Dan kita lah sebagai orang tua dan juga pihak sekolah sebagai partner, ya kan, kita partner yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendidik anak-anak. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang datang ke saya, tujuannya apa? Memilih Bunda Lili. Oh, supaya bisa baca tulis hitung. Itu terlalu gampang buat kami. Gitu. Terlalu gampang. Karena anak diajarkan 6 bulan aja selesai. Gitu. Sudah bisa dia membaca, menulis, berhitung. Gitu. Tapi tahapan-tahapan dari awal. Harusnya anak kelompok bermain itu harus coding dulu loh. Mengenal segitiga, lingkaran gitu. Supaya dia dari coding itu dia tahu tentang abjad kayak gitu. Terus dia tentang warna, terus tentang berbaris dan lain sebagainya, penjumlahan, pengurangan. Nah, kognitif ini dibangun di sekolah ini itu lewat permainan. Jadi sepertinya mereka bermain kan. Makanya kan kalau dilihat kok cuma main-main aja ya, karena masuknya waktu itu kelompok bermain gitu. Kalau yang di TK kan karena masuknya taman kanak-kanak, ya namanya taman ya berarti itu kan tempat bermain mereka gitu. Apa sekarang pesan dan kesannya untuk mama-mama yang lainnya? Mungkin dari mamanya Rizwan dulu ya? Oke. Baik, buat mama papa yang di luar sana, jangan ragu untuk sekolahkan anak kita ke Bunda Lili, karena anak itu investasi terbesar kita. Jadi mereka akan meminta haknya ketika mereka dewasa. Makanya jangan sampai kita salah pilih sekolah, karena yang terpenting adalah bagaimana fondasi anak kita di awal, kemudian bagaimana kita menciptakan bonding untuk mereka. Sekolah ini adalah yang tepat, karena nggak cuman anak aja yang belajar, tapi kitanya juga belajar seperti yang disampaikan sama Mama Aida. Jadi ilmu parenting di sini sangat bagus, kemudian komunikatif, dan saya yang takjub adalah bunda-bunda yang di sini perhatian sama anak-anak kita. Kemudian kalau memang ada kekurangan anak-anak kita pasti dikomunikasikan ke kita, disampaikan bahwa ini ada poin-poin tertentu yang kurang, maka dari situ yang perlu dibantu di rumah. Nah, itu yang bikin saya nyaman, merasa aman anak sekolah di sini. Jadi nggak perlu ragu deh harus di sekolah di sini. Padahal disampaikan sepele ya. Iya, betul. Harus main ini ya Bu. Biasanya cuma main tepung. Nggak berat-berat banget. Nggak berat ya, nggak memberatkan orang tua. Dan itu aja lebih asik Bu. Waktu itu kita pernah sampaikan ke orang tua, Bu, ini nanti mainan tepung. Ternyata pas mainan tepung asik ya. Saya juga suka ya. Iya, jadi kita itu sampai ke bawah ya. Anaknya nggak mau, kok saya kok terus. Jadi kita kayak kembali ke masa kecil ya. Kalau dari mamanya Aida
luas lagi ya, karena kelak anak-anak ini yang akan memimpin dunia, minimal memimpin dirinya sendiri. Maka apa yang kita berikan kepada seorang pemimpin ya, itu bukan hal-hal yang remeh-temeh. Kita akan bangun fondasinya dari kecil, itu mulai dari bawah ya, refleks primitif sampai ke taktil, vestibuler, progresio, introspection, semuanya ya, itu sampai ke atas, ke fondasi paling atas, kognitif. Jadi pencapaian kognitif terbaik anak-anak ini insya Allah yang akan mengantarkan mereka, punya skill ini mengantarkan mereka menjadi khalifah Allah terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada mamanya Aidan ya, yang mau berbagi cerita, dan juga mamanya Rizwan ya. Mudah-mudahan doa yang terus dilangitkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai anak-anak ini, kelak anak-anak menjadi hebat. Amin. Menjadi pemimpin yang keren. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.